Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini, saya tidak akan memberikan watchlist saham ya atau saham-saham potensial, tidak. Tetapi saya terkhusus untuk video kali ini, saya buat pembahasan lebih dalam untuk indeks kita atau komposit ya. Kemana sih arah pergerakan komposit? Kemudian kenapa kalau teman-teman melihat bahwa beberapa hari atau beberapa minggu ini IHSG kita mengalami atau cenderungnya mengalami tekanan ya, seperti itu. Kemana arah pergerakannya, kemudian di mana support-support kuatnya baik secara daily, weekly maupun monthly-nya, seperti itu. Dan kemudian saya akan membahas juga beberapa saham banknya ya, bank, Big Caps, ASI, Telkom dan GoTo. Kita bisa cek di sana apakah foreign flow-nya itu masih in atau sudah mulai out atau bagaimana ya. Mungkin video ini agak lebih panjang daripada biasanya, tetapi saya harap buat teman-teman yang menonton atau teman-teman yang mendengarkan video ini ya, saya harap dapat memberikan insight atau masukan kepada teman-teman sehingga teman-teman itu tidak khawatir atau tidak ada pegangan lah. Jadi setidaknya teman-teman bisa dapat insight ya, masukan ya, bagaimana pergerakan komposit. Kemudian mungkin teman-teman bisa pertimbangkan ambil posisi tetapi dengan proporsi yang lebih kecil atau dengan money managementnya yang lebih tepat, seperti itu. Kenapa sih saya sampai buatkan video kali ini? Karena saya menilai bahwa teman-teman perlu ketahui ada dampak resikonya, kemudian ada ancaman yang mengancam ya, seperti itu. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat penonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Oke, tanpa berpanjang lebar, seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa akan lihatkan foreign flow-nya beberapa saham Big Caps ya. Jadi ini bukan rekomendasi, bukan, tapi saya cuman melihatkan untuk foreign flow-nya. Ini BBCA ya. BBCA secara broker summary di sini ada sedikit ya, masih ada sedikit akumulasi ya. Masih ada akumulasi, tetapi secara foreign flow-nya ini cenderungnya sudah mulai keluar outflow, seperti itu. Dibandingkan dengan bulan-bulan kemarin ya. Di bulan 9 September jelas kan hijau, berarti inflow asingnya masih masuk. Kita bisa lihat di sini ya, buy-nya jauh lebih tinggi daripada sell-nya, maka hijau atau inflow. Jadi di bulan 9 itu cenderungnya inflow, sedangkan mulai akhir bulan 9 hingga sekarang ini cenderungnya outflow atau dana asing mulai keluar. Apakah dia profit taking, apakah dia cut loss, itu teman-teman tidak tahu ya, tetapi yang jelas bahwa dia mulai ada dana keluar untuk BBCA ya kan. Oke, kita lanjut ke saham kedua, BBRI. BBRI ini distribusi ya, jelas distribusi masif. Kemudian foreign flow-nya bagaimana? Kalau dilihat posisi bulan 9 itu masih 11-12, tapi kebanyakan masih inflow ya, hijaunya lebih banyak. Kemudian mulai di akhir bulan 9 sampai dengan sekarang mayoritas outflow, jadi dana asingnya mulai keluar. Kalau dana asing mulai keluar, maka itu akan menekan harga dari sahamnya. Kita bisa kelihatan ya di sini merah ya. Kalau outflow asingnya banyak, maka dia akan cenderungnya terkoreksi. Kemudian kalau mulai inflow, maka dia akan ada pantulan, seperti itu.
Bisa juga dia koreksi tetapi inflow, tapi inflownya pasti akan sedikit ya. Itu untuk BBRI. Kita lanjut ke saham berikutnya, BBNI. BBNI ini jelas masih ada distribusi ya, masih ada distribusi. Kemudian kalau teman-teman cek foreign flow-nya, ini masih mayoritas inflow, walaupun tanggal 14 kemarin dia outflow ya, 15. Tetapi kalau teman-teman lihat di sini aja ya, tanggal 13 dia masuk 100 ya, ini besar seperti itu. Jadi bagaimana, apakah dia outflow? Ada sedikit outflow tapi mayoritas masih inflow untuk menahan pergerakan dari BBNI ya, seperti itu. Kemudian kita cek BMRI. Untuk BMRI ini ada akumulasi ya, AK, BK ini akumulasi. Kalau teman-teman cek foreign flow-nya dari bulan 9 ini full masuk ya, bulan 9 full masuk ya. Akhir bulan 9 mulai ada sedikit outflow, bulan 10-nya ini masih cenderung mayoritas inflow. Jadi dana asing masih masuk ke BMRI. Seperti itu ya. Jadi dari BBCA, BBRI, BBNI, dan BMRI yang mayoritas masih inflow asing yaitu BMRI. Ketiga bank yang lain itu cenderungnya sudah mulai outflow atau dana asing sudah mulai keluar. Entah taking profit, entah cut loss, atau amankan modalnya, seperti itu. Tetapi yang jelas bahwa satu BMRI ini cenderungnya inflow, sedangkan tiga yang lain itu outflow. Kita lanjut ke berikutnya ya, ASII atau Astra International. Astra International sendiri ini cenderungnya masih distribusi ya, masih sedikit ada distribusi ya, walaupun BK ini masih menahan ya, BK masih menahan. Kemudian foreign flow-nya teman-teman bisa lihat di sini ya, bulan 9 itu cenderungnya mulai ya, pertengahan itu mulai distribusi ya, mulai keluar, mulai foreign flow-nya keluar hingga sekarang ya. Di tanggal 14-nya Oktober kemarin ini sempat tertahan ya, dia stagnan, tetapi itu pun ditahan oleh atau ditampung oleh BK ya. Foreign flow-nya keluar. Jadi kebanyakan masih sell seperti itu. Jadi ini akan menekan pergerakan dari ASI-nya sendiri, foreign flow-nya seperti itu. Kita lanjut ke Telkom ya, TLKM. Untuk TLKM ini ada akumulasi ya, ada yang nampung, CC, BK, seperti itu. Untuk foreign flow-nya jelas ini mayoritas distribusi ya. Jadi kalau teman-teman cek sebelumnya ini mulai dia ambil ya, sekarang mulai distribusi seperti itu. Jadi cukup berat untuk pergerakannya dari saham Telkom selama asing jualan ya, asingnya keluar, cukup berat bagi Telkom atau beberapa saham itu untuk mengalami kenaikan. Kalau saham-saham big caps-nya ini mengalami tekanan, maka otomatis IHSG-nya juga akan tertekan. Kita lanjut ke saham terakhir, yaitu ada GoTo ya, Gojek Tokopedia. Ini jelas distribusi ya, YU jelas distribusi masif ya, keluar. Teman-teman bisa cek bulan 9-an itu masih ada sedikit akumulasi ya, inflow asing masih masuk. Kemudian di bulan 10 ini rata-rata masih masuk walaupun nilainya tidak begitu besar ya, tetapi distribusinya ada sehingga nilainya memberatkan atau tertekan seperti itu. Nah, kita kembali ke ini chartnya ya, IHSG atau komposit ya. Jadi overall bagaimana atau kesimpulannya bagaimana?
Kalau menurut saya kesimpulannya adalah masih ada tekanan dari dana asing, ketidakjelasan, resesi ekonomi ya, kecemasan investor, termasuk investor retail kayak seperti kita-kita ini, ada kecemasan takutnya kenapa portonya merah ya, yang tadinya profit sekarang mulai loss seperti itu, atau yang tadinya loss sedikit sekarang kok lossnya lebih besar. Jadi ketakutan-ketakutan itu, kemudian ketakutan resesi itu memberatkan pergerakan IHSG. Kemudian kalau teman-teman cek secara tren ya, secara chartnya, ini 5 hari berturut-turut candlenya merah ya, candlenya merah, walaupun secara intraday itu sempat ada hijaunya tetapi dibawa turun kembali, kemudian ada tarikan di akhir sesi ya. Itu menandakan apa? Menandakan tidak kuat menahan pergerakan IHSG-nya. Kemudian jelas kelihatan MACD juga mengarah ke bawah, mengindikasikan ini break dari level 6.900. Kalau seandainya break, maka support terdekat itu di area ini ya, 6.600 ya, 6.600 sampai paling ekstrim di 6.500 seperti itu. Kalau teman-teman misalnya punya di posisi sekarang ya, saham-sahamnya ya, di posisi sekarang, let's say kita asumsikan di 6.600 di ada pantulan, itu harus turun hampir 3% lagi ya. Kalau IHSG-nya 3% minusnya, maka teman-teman minusnya atau teman-teman yang sudah punya posisi akan minus jauh lebih besar daripada 3% ya. Seperti itu. Jadi teman-teman perlu pertimbangkan. Saya tidak bosan-bosannya ngomong bahwa saya tidak menakut-nakuti teman-teman ya. Saya hanya menyarankan atau memberikan masukan dari pengalaman ya, seperti itu. Mungkin benar, mungkin juga salah, tetapi so far dari apa yang saya pelajari dengan teknikalnya, kemudian bandarmologinya, kemudian dari berita-beritanya, sentimennya, kemudian dari candlenya sendiri, itu jelas bahwa ini ada tekanan. Sebaiknya buat teman-teman yang sudah punya saham, yang sudah profit ya, bisa mulai amankan profit, amankan cashnya ya. Nanti teman-teman pasti ada waktunya atau dikasih waktu untuk ambil kembali saham-sahamnya di posisi yang mungkin jauh lebih murah seperti itu. Apakah teman-teman harus, mungkin teman-teman bertanya, apakah teman-teman ini harus jual semua sahamnya? Tidak harus, dan saya tidak menyarankan untuk jual semua, tidak ya. Cuman saya menyarankan bahwa kalau seandainya teman-teman money managementnya yang sebelumnya dia sudah full power ya, sudah apa ya, dana RDA-nya menipis, semua di saham ya, itu mulai bisa cicil jual atau amankan cash ya. Takutnya kenapa? Ketika dia koreksi cukup dalam, saham-saham yang incarannya teman-teman relatif lebih murah, teman-teman tidak ada cash. Kecuali kalau teman-teman punya dana ya, kalau seandainya ada saham-saham incarannya teman-teman lebih murah, teman-teman top up, masukkan RDN, itu tidak masalah seperti itu. Tetapi buat teman-teman yang dananya terbatas, investor retail ya, trader retail seperti itu yang dananya terbatas, maka alangkah lebih baiknya amankan profit ya, pegang cash, cicil beli pakai dollar cost averaging, dan money managementnya lebih di taati, disiplin ya. Kemudian kalau trading pastikan harus disiplin cut loss seperti itu. Apakah ada potensi ketika selesai resesinya? Jelas, teman-teman perlu lihat atau flashback di pada waktu zamannya COVID ya. Awal-awal COVID IHSG-nya ambruk, turun dalam, koreksi dalam seperti itu, kemudian perlahan-lahan mulai rebound. Pasti ada waktunya saham itu tidak mungkin naik terus, tetapi tidak mungkin turun terus. Pasti ada waktunya dia akan mengalami perbalikan arah. Jadi teman-teman perlu manfaatkan waktu tersebut. Oke,
Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga melalui video-video ini teman-teman bisa dapatkan insight ya. Teman-teman bisa dapatkan pelajaran ya. Bukan saya menggurui teman-teman, tetapi saya sharing pandangan saya. Feel free lah for komen ya. Mungkin teman-teman berpandangan berbeda. Bagaimana itu mungkin bisa komen di kolom komentar. Saya akan berusaha untuk membalas ya. Seperti itu. Oke, sekian untuk video kali ini.